Boleh buka mata yang ketiga sekarang? Tolong demi panjangnya karir saya di dunia film, karena saya salah ngomong, saya minta maaf. Tolong bantu saya. Kalau saya ada kesalahan sama kalian, saya minta maaf hari ini. Kalau di basket beliau emang bisa sombong, di perfilman Reza Belum Radian bisa. masih di atas. Masih di atas. Jadi saya minta tolong ya. Belum sekuat Reza Radian sama Bayi Muang. Totalitas buat make up-nya, look-nya, sampai pulang-pulang anak nggak ngenali, bener nggak itu? Betul. Lucu banget. Jadi kita sebelum syuting kan coba dulu di touch up dengan ball cap, prostetik. Kira-kira gua oke atau enggak. Jadi decision maker-nya di gua. Jujur ya berat buat gua untuk ambil rambut, potong rambut gitu. Dan gua hampir nggak pernah botak, pelontos. Karakter kalian in real life diumpamakan menu udon. Nikudon. Karena gue mau ngomong tapi itu terlalu bahaya nggak jadi. Oh, lu mau ngomong tapi iya. Kenapa? Oh, gua tahu itu. Apa? Iya. Halo teman seru CGV, selamat datang di konten ngobrol seru bersama Kes Baby Udon. Gue lagi main petak umpet, gue babynya. Babynya, oh. Jadi dulu. film ini kan orang pasti Udon. penasaran, ini baby Udon, babynya siapa saya? Anda. Dia Berarti itu Udon. mukanya CGI Anda. Iya. Oh, nggak Saya belum Udon. belum ketahuan. Belum ya? ketahuan kan di situ, masih belum Iya. di reveal. Belum. Oke, kenalin dulu, saya Reza, host Inval hari ini. Kathleen Inval. mungkin tahu hostnya semestinya Joe. Iya, makanya gue kira emang ganti. Iya, dia gitu. lagi imunisasi anak, jadi sedikit terlambat. Siapa Jadi, namanya? Reza. Saya Reza. Reza. Reza, mestinya videografer. Kayak Oh. familiar ya Reza itu. Banyak emang nama-nama yang sangat familiar. Nah, seperti Kathleen tahu dan untuk Bang Densu nih, nomor 1 pertanyaan kami itu mind blowing di CGV itu. Jadi tidak Iya, template. Benar. Oke. Oke. Seumpama karakter kalian in real life diumpamakan menu udon, seperti apakah menunya? Oh, gue yang udang crispy apa? Udang Tempura. tepung Udang dan tepung. tempura. Kenapa? Kenapa tempura? Karena gue tuh garing sebenarnya. Agak garing, tapi dalamnya enak. Dalamnya mengejutkan. Bro, tanya wanita-wanita yang kenal saya dulu, bro. Zaman itu ya. Iya. Zaman itu. Maksudnya dalamnya hatinya. Dalam gitu. hatinya sangat ya Ya gitu semua pokoknya bagian dalam Nah, ya. tapi kan karakternya kan bukan Karakter. in real life Oh, sebagai Kathleen. Oh, oke. Tuh, filmnya udah mulai tuh. Belum. Kalau kedip-kedip Ini- kan film. Ini masih syuting yang tadi nih. Lu tahu gak sih isiannya udon? Kayaknya matiin aja deh. Ini Banting coba deh, Mas. ISO-nya dinaikin lagi aja deh. Ulang lagi apa lanjut? Enggak aja? apa-apa, lanjut aja di sini kan gitu. Lanjut Oke. aja. Nikudon. Niku udon, kenapa tuh Niku udon? Karena Kenapa? Kenapa dengan Niku udon? gue mau ngomong tapi itu terlalu bahaya nggak jadi. Oh, lu mau ngomong tapi iya. Kenapa? Oh, gue tahu itu. Apa? Iya. Ada. Jokes internal. Iya coba. Dari situ tidak. Nih, Karena- aku ada versi amannya. Kalau dari versiku Niku udon itu tempat pulang yang hangat. Ah, Apakah Kathleen seperti itu? ya itu yang bahaya. Lebih ke kenyamanan. Oh, kenyamanan. Ah. Oh, itu yang Karena aku bahaya. kalau misalkan butuh nyaman atau rasa apa safe space atau safe choice of food itu Nikudon. Oh, berarti tempat semua circle terdekatnya Kathleen. Ah, aku lagi bete, lagi seneng. Kathleen lah Iya. orang yang benar. nomor 1 dihubungi. Betul. Benar begitu? Gak tahu saya nggak kenal dia siapa ya. Nah, ini kan lagi Oh, pilih. Iya, ya balik ya. Jangan gitu ah. Nggak bagus. ngomongin Oke. karakter nih. Aku mau masuk ke karakter dulu kan. Di sini kan chemistry kalian begitu harus gimana ya? Iya. Sangat-sangat kalau dengerin podcastnya Bang Densu dan Mbak Fani kan ya apa ya? Harmonisasinya itu bener-bener Deep, hangat, deep. deep banget. Nah, Hmm. kalian berdua gimana tuh dengan karakter kalian yang tadi katanya satu liar, satu tempat pulang, Iya. dipertemukan di project ini Ya gimana? biasa kita dipertemukan oleh uang ya pasti. Oleh Kalau nggak ada uangnya ngapain nongkrong situ ya. Tapi setelah itu chemistry-nya akhirnya terjalin dan terbangun dan terajut. Asik ya. asik. Dengan proses reading, kita Hmm. reading tuh cukup intens karena memang
yang paling duluan reading itu Kathleen sama aku. Yang lain baru nanti nyusul di belakang. Jadi hampir sekitar 1 bulanan 1 bulanan. itu intens reading aku sama Itu Kathleen. sebelum big reading berarti ya kalian? Iya. Sembari juga kita juga banyak membedah untuk adegan-adegannya. Bahkan kita latihan juga. Jadi selain kita baca dialog, kita fokus ke langsung mempraktekkan seperti apa. Dan disitulah akhirnya chemistry kita mulai pelan-pelan mulai hidup ya. Mulai hidup. Dari Kathleen sendiri ada tambahan? Iya, banyak ngobrol di luar dari reading juga. Kalau misalkan lagi break kita ngobrol nggak tentang film, gitu, tentang share kehidupan aja. Oh, oke. Nah, tadi Enggak, kok ngobrol kehidupan kagak ada. Kita cuman itu Bener dong. ya, Ada ya? ada ya. bener ya. Oh, karena ada waktu itu ada kasus itu ya. Coy. Yo, Ya lanjut. versi apa? Mode curhatnya keluar tuh ya pasti ya. Iya. Nah, ngomongin uang tadi ya, uang nih. Heeh. Setahun lalu waktu di podcast kan dari ceritanya udah denger nih. Wah, ini aku dengerin ceritanya kalau difilmin bagus, laku pasti. Aku emang ngomong laku. Ngomong gitu, ngomong Masa? gitu. Enggak, Iya, enggak. Tunggu tahan dulu nih. Ini beneran nih barang aku buktinya ada nggak nih? ada di podcast Bang Densu. Enggak, Coba gue cuma ulang lagi ingetnya, iya, gue ingetnya, ini maaf ya kak, gue bisa salah, gue ingetnya, wah bagus nih dibikin film, Laku pasti ada lakunya, ada lakunya. Coba nanti ditonton Ada ulang ya lakunya, teman-teman ya. Pressure nggak? Pressure nggak? Nah, itu aku di sini sampai nulis jarang banget Bang Densu di podcast yang versi Iya. curhat ngomongin closing statement kayak gitu. Itu nggak closing, dia di Ya, menuju closing. Menuju- Nah, Kok bisa itu terucap terceletuk laku pasti. minum dulu, aduh, ini kayak nonton film aku barusan ya, aduh, ini kalau ada yang bikin filmnya laku ini. Terus abis itu Kalau lakunya gue nggak inget, tapi kalau Ada gue pasti ada pasti. pasti karena aku nulis ini dengan sambil dengerin itu. Oh, saya salah itu ngomong begitu ya. Oh, enggak dong, itu kan Karena waktu itu mindset gua orang lain yang bikin, jadi bebannya di dia dong, bukan di gua dong. Jadi memang tidak ada planning saya mau buat Planning. film itu itu. namanya manifest. Manifesta. Nah, jadi pada saat ngomong, aku pada saat dia cerita, Heeh. aku tuh memang melihat ada slide per slide kayak film. Iya betul. Jadi aku bilang, ini bagus nih dibikin film, cocok gitu. Nah, itu memang aku jarang, mungkin tidak pernah, Iya. aku ngomong kayak begitu, sepanjang aku di podcast interview narasumber. Heeh. Nah, aku nggak inget tuh part laku pasti itu. Ada itu. Oke, apa itu ya? Kita ulang ya. Nanti saya udah tulis saya juga jadi Nah, itu gini ya. deh, nanti kalau ini tayang, aku boleh clipping yang bilang laku pastinya nggak buat di konten ini. Boleh sih, tapi saya agak takut ya. Tapi kalau nggak lain. Pressure. Soalnya ada tuh. Penonton CGV ada berapa banyak orang ya? Sekarang subscriber kita mau 400. Ya, 400 orang, 400 400 ribu. ribu, 400 ribu. Tolong bantu ya. Kasihan, karir saya dipertaruhkan. Bisa yuk. Ya, bisa yuk? Ya, Oke. bisa Itu yuk. emang ini kita mulutmu harimau mulu. Iya. Iya. Tapi Tapi siapa kan gue tahu nggak ngomong doamu, tanpa itu. doamu. Jadi waktu itu, Makanya manifestasi kan. iya, gue Manifestasi. sebenarnya mau ngomong itu sebenarnya buat si Fanny, bukan buat gua. Jadi habis itu memang bener banyak PH yang hubungin. Hubungin. Terus pas kita dikabari ya we're happy for it. Dan gue yakin PH yang bikin itu pasti kalau dia bikin laku gitu Oh, maksudnya. gitu ya. Tapi nggak expect lu sendiri. Iya, makanya gue jadi kayak kok gue ngelempar sesuatu balik ke gua ya gitu. Tapi waktu dihubungin kan PH, tapi kenapa malah wah aku bikin rumah produksi sendiri deh buat ini. Jadi sebenarnya ini kerjaan istriku. Oke. Istriku itu memang dari dulu pas 5 tahun lalu sebelum kita menikah dia pernah ngomong. Itu juga pernah ngomong kayak Oh, oke. manifestasi gitu. Gua nggak ngerti lah. Jadi gue ngomong-ngomong terus dia ngomong yang kamu tuh suatu hari kayaknya bakal bikin film deh. Dengan track record yang udah banyak lah. Enggak, gue waktu itu Oh, baru enggak. mulai bikin konten 5 tahun lalu pas COVID. Oh, awal-awal. Apa 6 tahun, iya. Terus gue kayak uangnya dari mana? Bisa sih kalau ada investor kan gitu. Cuman aduh bikin film ribet pergilah pikiran itu gitu. Nah, kejadian terus pas kejadian hari itu aku nanya, "Emang ada uangnya?" "Ada sih uangnya. Kita pakai investor apa enggak?" "Enggak sih, enggak usah pakai investor, bisa Oh, gitu." lanjut. Karena gue pernah mau kalau pakai investor kan. Oh. Bukannya sombong, gue cuman nggak mau nanti ribut-ribut gitu. Mendingan gue nggak usah bikin film lah, ngapain Oh. gitu. Kan udah banyak PH-PH juga di Indonesia. Hmm. Ngapain gue ikut-ikutan sih gitu. Tapi akhirnya ya udah karena semua hal itu terjadi, so gue ikutin aja gitu. Dengan usaha gue untuk supaya cancel sih. Gue sih masih berharap cancel sih. Awalnya. Gue takut juga sih. Awalnya. Takut gue bener. Gue takut kayak gue sih pede, tapi kan
takut blunder ya. Iya. Takut blunder, nanti takut mengecewakan, takut amanah yang dititip sama Fanny Kondo buat suaminya, kisahnya mereka ini fail di tangan gue, takut lah. Tapi Iya. akhirnya terjadilah momen-momen ini dan nanti akan tayang. Tolong penonton CGV yang 400.000 orang, Amin, tolong ya. moga ya. Oh, guys, tolong. Kalau Biar- kalian masih pengen lihat saya ada di podcast gitu, masih itu, oh enggak ya? Kalau di basket Gitu beliau loh. emang bisa sombong, di perfilman Reza Belum, Radian belum masih bisa. di atas. Masih di atas. Jadi saya minta tolong ya. Belum sekuat Reza Radian Oke. Aku sama mau Baim Wong. Baim Wong Oh. bagus. Nah, aku mau ke Kathleen nih. Dengan idealisnya Kodensu, lalu dengan IP yang gede, di mana momenmu dari ragu menjadi I'm in nih, film ini kayaknya aku harus masuk. Dia sebenarnya ogah-ogahan juga sih. Enggak gitu, bukan dong. Takut ya, salah ngomong. Takut, enggak. ngomong. Awalnya emang takut juga gitu. Kayak aku tuh awalnya nggak tahu Kodensu kayak gimana. Nggak Maksudnya, kenal? Enggak. Cuman ya hai udah gitu doang. Tapi Nggak kayak- pernah, nggak pernah Sekedar ketemu. tahu aja lah ya, Nggak bikin pernah, konten-konten. gue ketemu cuma sekali di Burger Bangor. Emang iya. Iya. Oh, Lah, dia aja sampai lupa tuh. ya udah intinya kayak Iya, gitu kan. betul. Terus tawarin aku yang kayak oh, oke, coba deh gitu. Cuman emang nggak berharap apa-apa juga gitu. Karena ya udah kalau misalkan dapet kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Gak tahu tiba-tiba dipilih. Dipilih. Terus aku join. So, oh my god, ini pertama kali aku ngangkat dari Kisah nyata. kisah nyata juga. Oh, film pertama kisah nyata. Film pertama kisah nyata, terus karakternya punya logat kayak gimana, terus makin setiap hari ring sama Kodensu semakin Stres. paham, semakin paham Kodensu kayak gimana Oke. gitu. Cuman dari awal aku memang udah committed gitu. Komit, Iya, oke. udah komit. Kalau ini koreksi kalau aku salah, open castingnya sampai setahun. Nggak sampai bulanan aja. Bulanan. Karena waktu itu untuk cari peran Fanny-nya itu memang lama. Paling lama Fanny. Jadi kita tuh awalnya mau cari yang Chinese look. Aduh, susah banget Chinese look di Indonesia, belum jadwalnya. Akhirnya kita udahlah nggak usah ada Chinese look. Yang penting dia bisa ngebawa rasanya. Dia bisa ngebawa karakternya. Akhirnya kita mulailah dari, nggak enak lah kalau gue sebut nama-namanya ya. Nanti jadi omongan. Dari si A, B, C, D, F, G. Yang nama-nama besar yang kita coba gitu. Kita coba approach. Ada yang respon dengan baik. Ada yang tidak merespon. Ada yang merespon tiba-tiba hilang. Gitu kan. Jadi gue bilang, kalau kayak begini lu nggak akan syuting. Kalau mau, lu jangan ngandelin sekarang nama-nama besar. Oke, kalau lu dapat nama besar, lu open cast aja. Ada nama besar, ada nama tidak besar. Let them dikasih kesempatan untuk dapat peran itu. So akhirnya udah dari situ kita, dia paling terakhir datang. Nah, kalau ini kan sebagai Mbak Fanny lah, Hajime sebelumnya emang dari awal Kodensu atau Enggak, gimana? Hajime juga sama. Kita offer ke beberapa Oh, oke. pemain. Nah ini Hajime lebih niche lagi kan. Iya, Cuman betul. kan duluan Fanny dulu yang dicari. Oke. Jadi begitu dalam proses Fanny itu lagi kita open cast, kita belum nyari Hajime itu. Begitu Fanny-nya udah dapet, Hajime-nya kita kejar, kita lempar nih ke A, ke B, ke C, ya sama tuh. Sampai gue berpikir begini, apa karena gue PH baru, mereka nggak yakin gue bisa bikin film bagus. Itu pikiran buruk gue. Tapi gue anggap itu kan pikiran gue ya, bukan pikiran mereka. Jadi gue kayak ngedown juga, gimana ya? Kalau kayak begini, apa gue panggil aktor Jepang aja, terus mainin ini gitu. Dilemanya luar biasa karena Fanny-nya udah ngelok. Oke. Oh, dia kan punya jadwal. Iya, udah lock berapa bulan tuh. Oh, jadi kalau misalnya nggak cepet, waduh Buyar hancur, lagi. buyar. Jadi akhirnya semua pihak-pihak kayak produser dari Lito, rekan kita, terus Mas Fajar, Yudi Datau, akhirnya DOP-nya, semua tuh neken gua untuk lu aja main kok. Oh, langsung aja dah, daripada nggak syuting nih kita. Gitu. Terus gue bilang, gue tuh udah gak mau main film. Dalam 2 tahun belakangan, gue gak ada satupun gue ambil dari hampir 10 apa 12 film yang gue ditawarkan. Karena gue lagi nggak intuit gitu. Jadi gue nggak mau main film. Apalagi di sini gue jadi posisinya produser kan. Tambah merepotkan gue kalau gue main. Makin pusing ya, harus mikir ini, mikir itu. Iya, nanti ada miss interest gitu, ada miskom. Gue takutnya gue nggak bisa fokus juga di peran gue sebagai produser. Tapi apa boleh dibuat? The show must go on kan. Sering kita ngalamin hal kayak gitu. Oke. Tapi saya meyakini
mereka berdua adalah aktor yang sangat baik karena totalitasnya nggak main-main. Track record waktu main waktu jadi petinju bener-bener kayak gimana. Lesbical ya. Di film terakhir riset jadi judo sampai sebulan kan, betul. Nah, Ya, totalitasnya kalian emang ya nggak usah diragukan lah. Tapi aku mau nanya nih, untuk di totalitas film ini, katanya Bang Densu ini sampai menolak make up prostetik. Make up Bukan protestan ya, prostetik. prostetik, Kalau meski prostetik. Kan salah dong. Totalitas buat make up-nya, look-nya, sampai pulang-pulang anak nggak ngenali, bener nggak itu? betul, lucu banget. Jadi kita sebelum syuting kan coba dulu di touch up dengan ball cap, prostetik. Kira-kira gue oke atau enggak. Jadi decision maker-nya di gue. Terus aktris sebagai makeup kita, Mbak aktris itu udah siapin semuanya tuh. Gue bangun, gue lihat, oh udah siap. Berapa lama Mbak aktris kita akan pasang gini? Oh sekitar 2-3 jam. Oh nggak usah Mbak aktris, makasih banyak gitu. Terus dia kaget lah. Bukannya Koko kemarin yang mau tes makeup. Oh saya nggak tahu kalau 2-3 jam gitu. Saya pikir cuma 1 jam paling Sebelum lama. 2-3 jam Iya, dulu. terus Oke. gue tanya lagi. Tapi dia memaksa insist, kok kalau enggak sayang rambutmu gitu segala macam. Kamu pakai ball cap aja. Toh kita udah di beberapa film pakai ball cap itu aman. Tapi perlu di touch up di editing. Jadi buat pori-porinya segala macam. Berapa lama tuh touch up di editing? Wah, mungkin harian. Kok tidak usah, terima kasih gue bilang. Jadi gimana kok? Jujur ya berat buat gue untuk ambil rambut, potong rambut gitu. Dan gue hampir nggak pernah botak pelontos. Hampir nggak pernah. Tapi mungkin karena ini project gue dan mungkin gue pengen memberikan yang terbaik, ya gue kepanggil untuk is okay lah, nanti dipotong aja langsung. Dan untungnya pas gue jalanin nggak ada keraguan yang gimana-gimana, karena mungkin ini project gue juga. Jadi gue quite happy untuk ngelakuin itu. Ditambah gue makin seneng karena selama kita syuting dari hari pertama, itu kan ditaruhnya di hari kebelakang ya. Everything goes well. Fanny memerankan perannya makin improve. Semua tim juga improve, semua makin catch up, makin catch in. Jadi kan adegan yang paling berat tuh ditaruh di belakang ya. Iya. So akhirnya menuju ke belakang itu hasilnya memang klimaks gitu. Oh, berarti syutingnya yang klimaks di belakang Di juga. belakang pada saat Fanny setelah cut adegan Fanny asli di ruangan sebelah itu histeris. Dibawa sama security. Mas Fajar juga kameramen gue bercecer air mata. Dia di samping gue nangis gak berhenti-berhenti. Gue sampai kasihan. Gue pertama gue diam gitu. Ini gue harus ngapain ya? Oke, kayak gue perlu melakukan tindakan yang gentle, memegang kepalanya, terus elus-elus gitu kali ya. Terus gue elus-elus. Tapi kok rasanya aneh ya? Terus kok dia makin nangis ya? Ya Allah! Gitu. Nah, dari Kathleen sendiri gimana tuh cara sampai di approve Mbak Fanny? Udah nih approve nih, gerak-gerikku udah sama nih sama ini, medok-medoknya udah oke lah ini untuk jadi Fanny Kondo di film. Ngobrol dulu kan awalnya kan. Dia dari awal aku nonton TikTok dia, nonton podcastnya juga, nonton apa segala macam, aku perhatiin dia kayak gimana, medoknya tuh semana. Terus aku peragain di depan Kodensu, diperagain di depan si siapa namanya? Fanny juga. Mereka bilang kayak ya sama gitu. Kalau misalkan mereka ngomong terus nggak ngeliat aku gitu, katanya mirip banget sama si Fanny-nya. Oke. Ada kayak ada rohnya. Suaranya Fanny di dalam suara. Kalau kita merem, oh Fanny nih gitu. Iya, lu bisa ngeraba itu Fanny gitu. Iya, kayak gitu. Paling nggak mirip Hajime-nya ya. Hajime-nya tuh beda banget cuy, sumpah. Gue tuh sampai minder tuh. Gue sampai bilang ini, aduh ini gue dibully nih. Gue tuh sering banget kan dibully. Jadi kayak, aduh dibully lagi gue. Makanya hidup gue dibully mulu gitu. Gue harus kayak terus pembuktian gitu. Hajime menaruh harapan dalam diri kamu. Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan? Tapi ya terlihat dari trailernya begitu viral di mana-mana. Semoga nanti hasilnya juga memuaskan. Amin. Semoga amin. Nah, aku juga mau bertanya, kan ini namanya juga film, menjaga ceritanya bersama Oka Aurora. Untuk ini nih kita kasih bumbu dikit dah buat film ini. Oke. Emang buat kebutuhan filmnya kan harus ada bumbu-bumbunya. Betul, karena ini kan sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata. Kita tidak bisa bilang ini fully semuanya sama persis. Mungkin ada 10% bumbu aja, 90% all sesuai.
Bahkan itu kan ada jejak digital dari dokumentasi footage TikToknya si Fanny yang memang harus kita sesuaikan dengan adegannya gitu. 10% yang ditambahkan itu lebih kepada kebutuhan dramatisasi. Kemudian kita kan nggak bisa ya menggunakan peran ibunya tuh persis banget seperti sejahat itu atau itu kan nggak bisa. Kita harus lakukan beberapa itu dan kita nggak bisa pakai nama asli semua gitu. Oh ya betul, izin dan kawan-kawannya. Iya gitu. Tapi untuk Fanny-nya dan Hajime bisa gitu. Itu apa? Yakin kamu dia niatnya baik? あなたはあの子たちの父親でも家族でも何でもない。video kamu tuh udah viral kemana-mana. Mau berbuat baik, tapi malah bikin dosa. Fanny lagi ada di titik terendah dalam hidup Fanny. Sampai kapan aku harus ngertiin keadaan mama terus? Nah kemudian dramatisasi dari dramaturginya sendiri supaya emosinya itu pada saat dinonton itu enak alurnya. Kalau enggak nanti dia flat. Betul. So kita membuat beberapa adaptasi dari hal itu. Fanny Kondo itu nggak bisa punya anak 9 tahun. Dia menikah, dia pacaran 2 tahun, dia menikah 7 tahun ya, atau kebalik ya? 7 tahun dia menikah ya? Berarti 7 tahun dia nggak bisa punya anak ya? Oke, totalnya 9 tahun lah, menurut dia lah. Nah, menurut gue 9 tahun itu secara time lapse itu kepanjangan. Betul. So kita lakukan sedikit adjust di situ, jadi sekitar 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun. Menurut cerita jadinya 3 tahun. 3 Kita tahun. mencoba sampai akhirnya 3 tahun berlalu tidak hamil juga. Gitu. Jadi proses-proses seperti itu tuh yang kita lakukan sedikit adjustment. Adjustment buat ya nanti orang nonton jadi kebawa lah roller coaster emosinya kayak gitu Iya. ya. Sama juga ada adjustment di gue oversharing ya. Enggak usah ya. Banyak ya. Karena takutnya malah makin Gue bocor. ceritain semua gitu. Ini aku mau Ini bisa tanya. nggak gue ceritain terus filmnya main gitu di belakang gue. Sambil- Nanti sebagai sambil. presentasi. Jadi gitu. pembajakan Jadi ini- film. Jadi bagian yang ini. Jadi ini kejadiannya kayak gini. Nah ini kenapa gitu? Tolong di pause dulu bentar. Nah, aku mau tanya waktu syuting nih. Ada momen terlega apa yang kalian waktu syuting? Wah, happy banget nih aku bisa terlibat sama project ini. Waktu syuting kayak udah bener-bener lega, selega itu. Wah, beruntung nih aku bisa main di project ini. Fanny dulu. Fanny kan. Ada nggak yang bisa di-share dikit? Mungkin pas saat last day aku. Pasti. Oh, last day. Last day aku my mind tuh kayak You feel losing something ya? nggak losing. Iya, maksudnya in that moment I feel like losing something. Tapi maksudnya kan lega tuh kayak oh my god, like I did it gitu kayak. Nah, ya berhasil. Iya gitu, I did it, I finished this, I did my best. So di situ sih kayak Itu berarti di mana tumpukan emosi dan akhirnya yang tadi ceritain Iya, iya. nangis sekeluar-keluarnya itu. Ajar kamu ya, jaga mulutmu. Kita harus stabilkan dia sekarang. I'm ready to go down. Fanny, tahan napas pelannya Bu ya. Fanny. Kamu pikir kamu bisa bodoh-bodohi aku? Pendarahan meningkat dok. Suction, sekarang. Bu Fanny. untung banget ditaruh di ending. Sumpah kalau itu kalau misalkan di awal atau di tengah kayak nggak mungkin kayak gitu. Iya. Nggak bakal mungkin nggak. itu ya. Gue pribadi di sini tuh bilang, kalau dari skala act ya, wah act dia sih Piala Citra. Ini gue nggak besar-besarin. Waduh. Terserah lah juri-juri mau bilang enggak atau enggak, broli beradu sama lidah gue. Gue kalau bicara, gue punya pertanggungjawabannya. Kemudian kalau secara adegannya itu sama persis aslinya. Karena gue ada footage-nya. Ini kita lihat. Dan gue bikin cerita itu bersama Mbak Aura untuk adegan itu sama persis dengan footage itu. Kata-katanya yang keluar, walaupun tidak semua kata-kata yang kita pakai gitu. Terus yang terakhir adalah kita melihat bahwa respon dari adegan yang kita bikin itu very positif. Kameramennya Berlinang air mata semua iya, di terus momen orang-orang, itu. maksudnya orang itu kan nggak ada lagunya, itu tidak di-cut, kita pakai 2 kamera, is all real, kita nggak hitung durasinya berapa, pokoknya main aja. Main aja. Aku gue tuh rasanya emang udah kayak orang mau meninggal beneran loh, karena gue ngerasa kan capek kan,
gitu. Jadi kayak merasa kok kayak gue mau meninggal ya gitu. Udah berdarah-darah lah ya sebelum-sebelumnya itu sampai Iya, pingsan dan iya orang- maksudnya secara emosi tuh udah benar-benar ada di situ gitu. Gitu. Ini tadi aku mau menyambung ke lidah tadi. Saya kemarin sempet dengerin podcast bareng Bang Panji. Lidahnya Kodensu kan udah ini pasti laku. Kalau aku ya bener kan ngomong gitu kan. Enggak juga Di gua. Bangor bilang. Iya, Ya, waktu bener. gua pertama kali masuk ke Burger Iya, Bangor nah. ya. Kalau di kuliner kan percaya deh lidahku. Iya. Ini pasti kalau enak udah laku insya Allah laku. Biasanya laku insya Allah. Kalau di perfilman ini sebentar tadi di mana ya? Kalau di andil besarnya Maksudnya sangat organik ya. andil besar apa Kodensu yang kayak aku porsinya di sini, aku menjaga ini yang harus dipertahankan. Oh. Kita kasih Maaf kesempatan ya, dia maaf bayar. ya Apa? guys, maaf banget Lagi sumpah. Karena sakit. akan bunyi gitu. Ya ini tinggal 3 pertanyaan Dia terakhir nggak mau setelah itu bunyi. Silakan bunyiin Kak. lagi nggak Udah, enak udah. badan, guys. Nggak, tadi meler aja gue kayak, aduh Nggak kayaknya dia mau keluarin. turun deh. Gue tahu lu gak enak gitu. Kita akan silent moment nanti di Silakan Kak, nanti di-cut di edit Kak. Udah. Udah. Aman. Tadi meler doang kok. Maaf ya guys, sumpah Oke. maaf banget. lagi sakit. Lagi sakit gue. 3 pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan apa tadi ya? Kalau di kuliner kan lidahku. Iya. Nah, kalau di film ini ada nggak andilmu yang kayak ini yang harus kujaga? Insya Allah nanti akan laku dan boom. Gue jadi inget pertanyaan ini, gue akhirnya keinget, gue udah lupa lagi. Jadi ceritanya, skrip itu setelah udah diselesaikan Mbak Oka sama gue kan dilakukan beberapa adaptasi. Gue tulis beberapa poin yang gue rapikan. Itu gue cukup, Beberapa banyak sih. iya beberapa lah. Gue cukup begadang tuh, sekitar hampir 2-3 hari gue begadang sampai gue diinfus. Wow. Karena gue udah terlalu masuk ke dalam situ kan, lu ngerti kan kayak, Iya. aduh, Project terlalu banyak yang sayang kalau nggak cepat ditulis takut hilang Hmm, gitu. hmm. Setelah Soalnya itu, lupaan juga orang. iya suka Iya, lupaan. iya. Saya aja lupa pernah kenal sama dia itu, lupa. Terus setelah saya tulis, ada perasaan yang lega luar biasa. Hmm. Bukan setelah saya tulis, setelah saya rapikan. Karena yang nulis kan Mbak Oka. Saya ada rasa lega luar biasa. Tiba-tiba ada suara. Beruntung semua orang yang ada dalam film ini. Oh. Dan film ini suatu hari akan diadaptasi oleh orang lain. Itu belum tahu semua apa Nggak tahu, case-nya belum belum. mulai. Jadi gue ngerasa kayak, apa iya ya gitu. Tapi rasanya lega. Selega itu ya setelah menyelesaikan. Itu draft keberapa kalau boleh tahu? Pas saya selesai kan 12. Oh, draft 12. Oke. Dan pada saat proses jadi 15. Banyak banget. Gua Dari rapi coret-coretan itu. Iya. Ya kan emang Tiap detail banget tiap kan. reading pasti ada note. Iya. Udah, Dia sampai udah kayak, ini udah boleh gue coret belum? Jadi setiap Soalnya kalau misalkan kita reading, terus aku mau nulis-nulis di skrip, ini besok berubah lagi, tulisan gue tulis lagi. Iya. Udah kelar belum ini note-nya? Gue mau nulis-nulis nih. biar jelas. Oke. Kalau enggak, baru lagi. Ya dengan dia yang agak pelupa itu ya, jadi harus benar-benar detail nulisnya Bukan juga. hanya pelupa juga. Jadi kadang-kadang di Detail, tengah detail. jalan, Betul. pas kita lagi readingin, iya Nggak nggak enak enak ya. Oh. Tapi adjustment bukan yang major, yang minor gitu. Minor. Iya, kita adjust dikit gini. Oke. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir. Aku mau ice breaking sebentar. Kita akan tes chemistry. Kalian berdua nanti akan tutup mata dan memegang bagian di wajah. Jadi kayak 1, 2, 3 kalian akan nyentuh mana harus sama. Oke. Kayak Oke. Ini 3 kali kesempatan ya. Oke. Boleh tutup mata dulu. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Asik. 1, 2, 3. Boleh buka mata yang ketiga sekarang? Goblok. Itu gue yang kedua. Tapi tadi gue mau ke bibir. Tapi tadi sama, yang sini sama. Oh, sini Ini sama. Yang pertama mana? Yang pertama Oh, tadi gini. ini yang pertama tadi. Oh, kalau gue itu. ini. Iya. Kalau gue soalnya sama cewek gitu, sini dulu. Asik. Sini. Filosofi. Tadi gue mau ke bibir, cuman kayak aja deh. Dapat pulang nggak aman Ada ya. filosofinya ya, namanya cowok ya. Yoi. Oke. Nah, sekarang buat pertanyaan penutup. Lah, kok hilang pertanyaannya? 2 kali nih gue hitung.
Bener nggak ada? Bagaimana cara memaknai Don? Reza, Reza. Baiklah kita improve. Ini sebenarnya ada kalimat kan di film ini ada kalimat puitis-puitis gitu loh. Kan Ada ya? ada banyak kayak jadilah maka terjadilah. Oh Terus iya. Nah, Itu itu bukan kali, puitis itu kali. dong. Bukan. Itu kan ini Ayan kun fayakun. ayat Al-Quran. Ini aku baru ingat. Memaknai berjuang dalam diam. Berjuang dalam diam. Siapa itu? Gak tahu. Itu ada di kalian waktu preskon kalau nggak salah aku ngutip. Berjuang dalam diam. Ada nggak sih? Peng. Oh, di itunya ya. Di Berjuang dalam diam. Kayaknya nggak ada yang diam sih di film ini ya. Oh, bacot banget semuanya gitu. Tapi mungkin yang lebih diam itu supaya Hajime. Karena Hajime itu kan sebenarnya di sini supporting, bukan peran utama. Peran utama tuh semua full di Fanny Kondo. Fanny Kondo yang membawa cerita, POV-nya dari Fanny Kondo yang memperkenalkan semua, bahkan sampai ke Hajime-Hajimenya. Cuman Hajime ini kan memang karakter yang dia tidak pernah menunjukkan sisi rapuh dan lemahnya dia. Dia berjuang dalam diam gitu. Sampai akhirnya dia udah nggak kuat lagi. Dan disitulah istrinya baru ngerasa bahwa sebenarnya selama ini suaminya tuh menyembunyikan perjuangannya dia kan dengan diamnya dia. Disitulah peran si Fanny-nya masuk gitu loh. Coba untuk apa ya istilahnya merangkul. Kamu nggak sendirian loh kayak gitu ya. Disitulah momen-momen yang paling kita udah berasa masuk sangat deep banget gitu. Oke, kayak gitu. Pokoknya filmnya itu tingkat kesedihannya itu sebenarnya nggak yang gimana banget, tapi gradasinya tuh enak gitu. Orang akan terbawa dengan alurnya kalian lah ya. Gitu, nggak kayak di jump scare gitu, nggak. Kayak nggak dipaksa nangis. Nggak dipaksa. Jadi Hmm. banyak skrip di sini yang memang kalau secara adegan dari Mbak Aura kasih itu memang kayak didramatisasi supaya sedih, itu gue buang. Gue ganti dengan sesuatu jangan didramatisasi sedih. Biarkanlah sedih itu lahir karena situasi. Oke. Bahkan ada adegan kita tuh di tempat tidur nggak sedih dialognya, bercanda, tapi jadi sedih banget. Karena Hajime saat itu udah sangat kondisinya udah sangat rapuh banget. Ya situasinya yang bikin orang terenyuh Iya. gitu ya dengan kejadian itu. Iya. Oke. Terima kasih buat waktunya teman-teman. Teman suruh CGV, jangan lupa untuk nonton Baby Udon ya. Tolong diingat ini pasti laku katanya. Iya. Jadi tolong disupport beliau ini ya. Tolong demi panjangnya karir saya di dunia film, karena saya salah ngomong, saya minta maaf. Pasti laku itu sebenarnya ada di tangan Allah dan tangan kalian. Jadi 400.000 member CGV, tolong bantu saya. Kalau saya ada kesalahan sama kalian, saya minta maaf hari ini. Tolong bantu. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa teman suruh CGV. Bye. Jangan. Hai Bye. teman seru CGV. Jangan lupa nonton Film Baby Udon Udon mulai tanggal 3 September 2026 di bioskop CGV. Jatuh. Bener ya? Udah Bioskop bener. CGV ya? Terima kasih. Improv. Boleh kita foto buat thumbnail sebentar? Sehidup semati ya. Siru semati.